Terus terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Jelang sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat, Saka Tatal dinyatakan bebas murni dari Balai Pemasyarakatan pada Selasa kemarin. Total Saka Tatal menjalani masa kurungan selama 3 tahun 8 bulan. Ditemani sejumlah kuasa hukum, Saka Tatal terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Cirebon. Kedatangan Saka Tatal guna menandatangani berita acara pernyataan bebas murni setelah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan serta wajib lapor. Setelah bebas murni, Saka Tatal pun kini fokus menghadapi PK guna membersihkan namanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar hari ini Rabu 24 Juli. Akan memulai dengan melakukan penyelidikan atas laporan daripada pelapor. Pada kesempatan tadi kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar. Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede, nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Bareskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00, adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Didik dan Aib. Laporan polisi kepada saudara Didik dan Aib. Di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Sementara itu, saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto, mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan sebagai saksi. Dede ditemani oleh kuasa hukumnya Titus Tampu Bolon serta politikus Deddy Mulyadi. Dalam permohonan perlindungan tersebut, Dede menjalani asesmen sebelum mencapai perlindungan dari LPSK. Namun, usai menjalani pengajuan permohonan perlindungan di LPSK, Dede Riswanto enggan untuk buka suara. Namun LPSK menyebut masih mengkaji permohonan Dede tersebut. Kalau masalah mantan terpidananya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan PK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Keluarga almarhumah Vina berkomentar pasca pengakuan Dede atas kesaksian palsu yang dilakukan pada kasus Vina. Keluarga mengaku terkejut atas kebohongan yang dilakukan Dede tentang kronologi kasus Vina dan Eki.
Mas, nanya Mas tadi ada apa aja di dalam Mas? Oh, nggak ada. Mas tadi ada pertanyaan apa aja Mas tadi Mas? Mas, tadi ada asesmennya bagaimana tadi Mas Dede? Kang Dede. Mas Dede. Bapak sebentar Bapak ya. Mas Dede. Iya Bapak sebentar nanti di ini ya. Ya ya. Kang Dede. Mana dedeknya ini ya? Ini Dede. Tadi seluruh saksi paling. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya adalah dugaan intimidasi dan penganiayaan saat proses pemeriksaan terhadap para pelaku. Kakak almarhumah Vina, Marliana, terkejut dengan pernyataan Dede yang menjadi saksi kunci kasus Vina. Keterangan Dede dalam podcast bersama Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu tentang kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu. Keterangan itu membuat Marliana semakin yakin bahwa ada hal yang diduga disembunyikan pada kasus Vina dan Eki. Marliana sebelumnya juga tidak mengenal sosok Dede. Pasalnya saat persidangan tahun 2016 hingga 2017, ia tak pernah sekalipun melihat Dede di persidangan. Dengan pengakuan terbaru dari Dede, Marliana berharap ada informasi yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang Percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Perhelatan pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 kembali digelar di ASBSD Kabupaten Tangerang. Digelar hingga 28 Juli mendatang, GIAS 2024 menghadirkan lebih dari 120 brand otomotif ternama yang berlomba-lomba memamerkan inovasinya. Salah satunya adalah brand otomotif ternama asal Jepang yakni Toyota, yang melaunching Toyota GR Yaris. Tampil dengan desain yang lebih sporty, Toyota GR Yaris menghadirkan sejumlah fitur baru. Di antaranya transmisi 8 percepatan, tenaga torsi yang lebih besar, desain interior yang semakin memudahkan pengendara, serta warna eksterior terbaru. Ya, jadi memang sejak tahun 2022 kita mengembangkan brand baru untuk motorsport di Toyota, yaitu GR atau Gazoo Racing ya. Jadi sejak peluncurannya kita luncurkan waktu itu masih Supra ya, waktu yang pertama. Sekarang sudah ada 13 model dan waktu itu kita menjual GR Yaris jumlahnya masih sangat limited, 127 unit, sedangkan demand-nya sangat luar biasa. Dan di seluruh dunia juga sangat berhasil gitu ya. Jadi kali ini kita kembali me-launch New GR Yaris pastinya dengan berbagai pengembangan dari sisi mesin, transmisi, eksterior, interior. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia yang memang masih sangat banyak membutuhkan model-model sport seperti ini juga. Toyota GR Yaris rencananya akan mulai didistribusikan di Indonesia 3 bulan mendatang. Namun bagi para pengunjung GIAS 2024 dapat melakukan pemesanan lebih awal melalui Go Toyota.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, LC Kelsi, Dede Rudi, iNews melaporkan.